Selamat malam pemirsa, kembali bersama kami dalam rangkuman berita terkini. Kota Semarang kembali menghadapi ujian alam di penghujung tahun 2025. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur sejak Jumat siang, 26 Desember, hingga Sabtu ini telah memicu luapan sejumlah sungai besar dan jebolnya tanggul di wilayah barat kota. Hingga pukul 15 WIB hari ini, Sabtu 27 Desember 2025, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang mengonfirmasi bahwa ribuan warga terdampak, meski di beberapa titik air mulai menunjukkan tren penurunan. Fokus utama dampak banjir kali ini berada di wilayah Semarang bagian barat, khususnya Kecamatan Ngalian dan Kecamatan Tugu. Luapan Sungai Plumbon menjadi pemicu utama setelah debit air dari hulu meningkat drastis akibat hujan tanpa henti selama lebih dari 5 jam. Berdasarkan data resmi, titik terparah tercatat di Perumahan Mangkang Indah, Kelurahan Wonosari, dengan ketinggian air sempat menyentuh angka 1 meter pada Jumat malam. Tidak hanya permukiman, jalur utama distribusi logistik nasional, yakni Jalan Raya Pantura Semarang Kendal, tepatnya di kawasan Sango, sempat lumpuh akibat genangan air yang melimpas ke badan jalan. Kondisi ini memicu kemacetan panjang yang sempat tertahan hingga dini hari tadi. Namun, petugas gabungan telah berhasil mengurai lalu lintas seiring surutnya genangan di area tersebut pada Sabtu pagi. Banjir Mangkang Munarjo, jalan irigasi, jalan Sungai Plumbon, ngeri deh. Beralih ke dampak sosial, laporan BPBD mencatat sedikitnya 1.200 jiwa terdampak langsung di wilayah Wonosari. Di Kecamatan Tugu, wilayah Mangunharjo dan Mangkangkulon menjadi area terdampak paling luas akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di 3 titik berbeda. Panjang tanggul yang jebol diperkirakan mencapai 7 hingga 20 meter, yang menyebabkan air sungai masuk ke permukiman warga dengan kecepatan tinggi. Di Kelurahan Mangunharjo, setidaknya 300 kepala keluarga atau KK dilaporkan terdampak genangan air setinggi 40 hingga 60 cm. Sementara di Mangkangkulon, terdapat sekitar 15 KK yang mengalami dampak langsung dari jebolnya tanggul di RT 02 RW 02. Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Sosial dan BPBD telah mengaktifkan dapur umum dan posko kesehatan sejak tadi malam untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat ini. Meskipun saat ini status air di beberapa bendungan seperti Tugu Soeharto dan Bendungan Jatibarang terpantau dalam status aman, dengan ketinggian air masing-masing 50 cm dan 132 cm, kewaspadaan tetap berada di level tertinggi. Hal ini dikarenakan perakiraan BMKG menunjukkan potensi bibit siklon dan awan konvektif yang masih masif di sekitar perairan utara Jawa Tengah hingga awal Januari 2026. Langkah cepat yang diambil oleh pemerintah Kota Semarang melibatkan Satgas Pompanisasi dan Tim Reaksi Cepat BPBD. Sejak Sabtu pagi, upaya penambalan tanggul sementara menggunakan kantong pasir atau sandbag mulai dilakukan di titik-titik jebolnya Sungai Plumbon. Langkah ini bersifat darurat guna mencegah limpasan air susulan jika hujan kembali turun dengan intensitas tinggi pada sore nanti. Salah satu aspek krusial dalam mitigasi kali ini adalah optimalisasi Early Warning System atau EWS. Saat ini, sebanyak 22 unit EWS telah disiagakan di berbagai titik rawan, termasuk di aliran Sungai Pudapayung dan Das Plumbon. Sensor pada alat ini dirancang untuk membaca kenaikan debit air secara real-time dan memberikan peringatan dini berupa sirine keras agar warga memiliki waktu evakuasi mandiri sebelum air mencapai level membahayakan. Di wilayah timur, kawasan Kaligawe yang menjadi langganan banjir juga mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah terus memperkuat sodetan di kawasan Unisula untuk mempercepat aliran air menuju kolam retensi Terboyo. Sebanyak puluhan pompa portabel tambahan dari BNPB juga telah dikerahkan untuk mempercepat pembuangan air ke Laut Jawa, mengingat wilayah ini memiliki tantangan ganda berupa penurunan muka tanah dan potensi banjir rob. Mengapa Semarang tetap rentan meski proyek normalisasi terus berjalan? Analisis dari pakar tata kota menyebutkan bahwa banjir di Semarang dipicu oleh 3 faktor utama yang saling berkaitan. Banjir rob akibat kenaikan air laut, luapan sungai dari wilayah hulu di Kabupaten Semarang, dan kegagalan sistem drainase internal di beberapa titik yang sudah tidak ideal menampung debit hujan ekstrim. Sungai Plumbon sendiri menjadi contoh nyata tantangan infrastruktur yang ada. Meskipun rencana normalisasi telah dicanangkan, kendala anggaran dan perubahan tata ruang di wilayah sekitarnya membuat sungai ini belum mampu menampung volume air yang meningkat setiap tahunnya.
Ketergantungan pada sistem pompa juga menjadi risiko tersendiri. Jika satu unit pompa besar mengalami gangguan teknis, maka genangan di wilayah rendah seperti Genuk dan Kaligawe akan membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk surut. Arah ke Kendal juga belum kelihatan mobilnya lewat, kemungkinan juga macet. Hati-hati mas, jalannya bolong. Ojo lewat kene we, lewat sing kiri kanan. Ojo lewat sing kiri. Lewat sing kanan. Kene lah kene. Lurus we. Pemerintah Kota Semarang mengimbau seluruh warga, terutama yang bermukim di bantaran sungai dan wilayah pesisir, untuk tetap waspada dan memantau kanal informasi resmi melalui aplikasi Pantau Banjir Semarang. Warga diharapkan tidak membuang sampah ke saluran air yang dapat menghambat kinerja pompa dan memperparah genangan. Pihak berwenang juga menegaskan bahwa seluruh personel keamanan dari TNI, Polri, dan relawan tetap disiagakan di posko-posko strategis untuk membantu proses evakuasi jika terjadi banjir susulan. Pastikan dokumen berharga dan perangkat elektronik tersimpan di tempat yang aman. Demikian laporan mendalam mengenai situasi terkini banjir di Kota Semarang. Mari kita tetap waspada dan saling membantu di tengah cuaca ekstrim yang melanda. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan sampai jumpa.